Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah emang boleh hidup secapek ini. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat tadi di segmen pertama dari guru-guru kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ya Allah Ustadz, saya tiap hari tuh ya lihat di sosial media gitu banyak anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ada anak kecil yang di rumah sakit, dia nyari orang tuanya kemana, kehilangan orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah pasti, kenapa lagi? Enggak, saya mau nagih yang tadi. Kan kata Ustadz, kita tuh harusnya iri sama yang lagi konflik. Dengerin. Maksudnya gimana Ustadz? Kita harus iri sama mereka. Mau tahu irinya gimana? Silakan guru. Izin Habib dan Nusa Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, sebenarnya atas manusia itu diberikan kemuliaan, diberikan lahan pahala masing-masing. Ketahuilah, orang-orang yang lagi jihad fisabilillah itu harusnya kita iri sama mereka. Kita harus iri. Kenapa dikatakan iri? Amalan yang setara dengan jihad fisabilillah ada enggak? Seorang sahabat bertanya, ada enggak amalan? Nabi hanya berkata, kalian tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyaingi amalan jihad fisabilillah. Ada lagi enggak? Sampai Nabi ditanya 3 kali, adakah amalan yang setara dengan jihad? Karena ketika orang jihad, maka perumpamaan mereka itu sedang berpuasa, sedang sholat, sedang khusyuk membaca ayat-ayat Allah. Itu tidak akan terhenti pahala puasanya, tidak terhenti pahala sholatnya, tidak terhenti baca baca ayat-ayat Allah sampai jihadnya selesai. Jadi mereka itu lagi konflik, lagi masalah, itu dinilai sebagai orang yang lagi jihad, lagi ibadah, lagi sholat, lagi puasa. Itulah hebatnya jamaah. Oh jamaah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Ya. Salah satunya adalah jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi harusnya kita cemburu, ya. Tapi jangan juga berdoa. Baik, terima kasih penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, sekarang saya ngerti kenapa kita sekarang harusnya iri. Karena itu adalah pahala yang luar biasa jihad fisabilillah. Masya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustaz Syam. Masya Allah, Ustaz Syam mohon izin. Banyak nih di sosial media yang curhat nih mengenai, kok saya tuh ya udah usaha, udah ikhtiar, saya udah sholat malam, belum dapet Emang juga. Sosial media itu tempat curhat ya? Iya, sekarang mah banyak banget yang DM ngomong. Jadi curhatnya di sosial media, pinjam dulu 100 juga ada di sosial media. Biar silaturahmi nggak putus. Benar. Gitu. Tapi ini bicara soal jodoh. Katanya kalau misalnya udah ikhtiar terus jodohnya tetap nggak dapet. Jadi banyak yang udahlah mungkin saya takdirnya mungkin memang nggak ada jodoh di dunia ini. Nah ini gimana sih Ustadz, mohon penjelasannya. Silakan guru. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu Al-Qur'an surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Berarti ayat ini menunjukkan betapa terpujinya Allah
betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk pasangan laki-laki dan juga perempuan. Maka dikatakan ada orang hidupnya boleh secapek itu. Secapek apa? Secapek nyari jodoh. Bukannya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daripada pasangannya masing-masing. Maka dikatakan ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya dan akan menyatu dan saling mengingkari akan berselisih. Maka hadis riwayat Bukhari wa Muslim, berarti ruh kita ini sudah pernah bertemu sebelumnya. Ada ruh yang akan bertemu kembali di alam nyata. Ada ruh yang akan saling mengingkari, bahkan saling mengingkarinya sampai hari kiamat kelak, saling menyalahkan atas apa yang dia lakukan di dunia. Berarti ketika Allah menciptakan kita, Allah juga telah menciptakan pasangan kita. Kalau dikatakan kalau Allah sudah menciptakan pasangan kita, kenapa ada orang yang secapek itu nyari jodohnya, sesulit itu nyari jodohnya? Maka yang pertama, mesti meyakini bahwa jodoh itu rahasia Allah. Beriman bahwa jodoh itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar sekeras apapun usaha kita, jodoh itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah ditakdirkan sama Allah maka tidak ada campur tangan manusia. Tentu saja tidak. Ada yang namanya akad nikah. Akad nikah itu harus diucapkan oleh manusia. Ada usaha manusia di dalamnya. Ada yang namanya ngatur dulu, lamaran dulu, ini dulu. Tapi ketika sudah kita ikhtiar maksimal, ternyata batal juga akad nikahnya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menjaga jodohnya orang lain. Ya, 10 tahun dia pacaran misalnya, 9 tahun dia pacaran, ternyata pacarnya itu menjadi jodoh orang lain, karena takdir Allah seperti itulah. Namun bukan berarti ini untuk membuat manusia tidak berusaha. Salah satu usaha untuk mendapatkan jodoh yang pertama adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan doa itu belakangan. Doa itu senantiasa kita awali segala pekerjaan itu dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah minta sama Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri kita untuk mendapatkan pasangan. Walaupun banyak di antara ulama-ulama yang tidak menikah sampai meninggal dunia. Di antaranya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bukan tidak mau menikah, Imam Nawawi tidak sempat menikah. Kenapa? Karena saking banyaknya kitab yang beliau tulis, saking banyaknya yang beliau ajarkan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga di usianya 45 tahun Allah Subhanahu wa taala keburu mencabut nyawanya sebelum beliau menikah. Di antaranya siapa lagi? Kalau kita berbicara perempuan, Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah perempuan, tidak menikah, bukan tidak mau menikah, tidak sempat menikah. Kenapa? Karena habis waktunya berzikir 1000 rakaat satu hari. Salat sunnahnya Rabi'atul Adawiyah, salawat 100.000 dalam sehari, salawatnya daripada Rabi'atul Adawiyah. Berarti bukan berarti orang yang nggak ketemu jodohnya itu nggak mulia. Bisa saja dia jauh lebih mulia karena dihabiskan waktunya hanya untuk Allah, hanya untuk mengajar, hanya untuk ilmu. Tapi butuh ikhtiarnya manusia juga untuk mencari jodoh, walaupun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Masya Allah. Saya suka tadi kalimatnya, perlayak diri kita supaya kita bisa mendapatkan jodoh gitu ya. Betul. Karena ibu-ibu di sini kan calon jadi mertua nih, nanti pasti akan milih nanti yang calon buat pasangannya yang terbaik. Iya dong, udah diurusin dilahirin, masa dicari yang terbaik. Itu dia, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Aduh, nauzubillah ya Allah. Semoga Dek Rauf ini almarhum ditempatkan di tempat terbaik ya, Bib. Karena kita ngelihat ceritanya semasa hidupnya juga disiksa terus gitu. Tidurnya katanya di kandang sapi. Pokoknya saya ngelihatnya juga, ya Allah, mungkin ini jalan terbaik dari Allah. Bib, kita sebagai orang tua jadi banyak belajar nih. Kadang kita nggak bisa mengendalikan emosi kita sehingga dilampiaskan ke anak gitu. Bib, ada nggak sih amalan dari Rasulullah? Bahkan katanya ulama terdahulu tuh mampu memberikan semangat kepada orang tua yang lelah dalam mengurus anak. Nah ini mohon penjelasannya, Bib. Silakan. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sebuah potongan percakapan antara iblis dengan anak buahnya, bahwasanya narasi ini luar biasa dahsyatnya. Jika kau ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah dulu ibunya.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua menjadi pemimpin. Laki-laki memimpin terhadap istri dan anak-anaknya, istri ataupun ibu rumah tangga memimpin terhadap anak-anaknya. Yang pertama kali diganggu oleh iblis, oleh syaitan, karena mereka adalah innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata mengganggu manusia. Yang pertama dikasih perasaan capek, lelah yang bertubi-tubi, merasa lemas, lemah, energinya habis, dan dia merasa saya udah seharian capek ngurus anak ini, emosional yang keluar, suami dimarahin, betul gak Bu? Waduh, pengalaman kalau dibilang betul. Suami dimarahin, habis itu anak diomelin, akhirnya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tidak baik, penuh dengan kecemasan, penuh dengan keributan, penuh dengan emosional di dalamnya. Akhirnya setan berhasil. Setan sukses membuat kehancuran dalam rumah tangga ibu tersebut, dan juga suaminya, anak-anaknya menjadi tidak keberkahan di dalamnya. Karena ulah siapa? Ulah istri yang zalim, istri yang jauh daripada kebaikan, istri yang jauh daripada keberkahan. Oleh karena itu, inilah godaan syaitan yang sangat dahsyat. Akhirnya apa? Udah malamnya dia ribut sama suaminya, suasana gak enak, suaminya minta jatah gak dikasih. Karena apa? Udah capek alasannya, lelah. Jatah apa Bu? Kopi, ya kan? Makan malam, terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai keimanan dan takwaan kepada Allah harus bisa memahami aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keluarga adalah segala-galanya yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Keluarga adalah segala-galanya yang di dalamnya penuh dengan ibadah kepada Allah. Untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya, jadikan keluarga kita keluarga yang dekat kepada Allah. Ajarkan mereka salat, ajarkan mereka membaca wirdul latif setiap paginya, ajarkan mereka zikir pagi dan sore, petang, ya kan? Ajarkan mereka untuk membaca kisah-kisahnya Rasulullah SAW. Ajarkan mereka untuk bersama-sama salat berjamaah. Ajarkan mereka baca ratib setiap habis maghrib. Atau ajarkan mereka baca Quran walaupun satu ain, walaupun satu baris. Agar apa? Agar mereka memahami aturan Allah, sehingga rumah tangganya rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Banyak di antara mereka melihat kebahagiaan orang lain. Peran orang tua itu penting sekali ya dalam mendidik anak, karena nanti juga orang tua akan ditanya. Sebelum anak ditanya itu nanti orang tua juga ditanya bagaimana cara mendidiknya. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib tadi penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita. Masya Allah. Hari ini sepertinya ibu-ibu yang di sini nih banyak sekali yang dipendam, ingin ditanyakan nih sepertinya. Jamaah yang ada di rumah juga nih. Makanya kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita akan masuk dulu ke pertanyaan yang sudah masuk dari Instagram. Nah, ini ada pertanyaan dari @suciramadanti. I-nya ada 3. Ramadanti. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Habib, saya mau bertanya nih, bagaimana caranya agar kita tetap semangat menjalani hidup di tengah lingkungan keluarga, pertemanan, pekerjaan yang toksik, agar tidak memutus silaturahmi. Wah, toksik tuh mungkin maksudnya berantakan sekali. Ustaz Syah, mohon dijawab nih bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia kalian diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Kenal mengenal di sini itulah tadi itu pertemanan, persahabatan, silaturahmi. Itu untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Lalu Allah kasih perintah dalam hal pertemanan ini agar enggak lelah, agar enggak capek. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang kalau mau berteman itu bagaimana agar bisa meningkatkan ketakwaan. Kalau mau mencap orang sebagai teman yang toksik, lihat apa? Lihat orang itu, ini temanku semakin mendekatkan aku kepada Allah atau semakin menjauhkan aku dari Allah. Kalau dia semakin mendekatkan aku kepada Allah, sekasar apapun mulutnya, itu adalah teman yang baik.
sejelek apapun kata-katanya, tapi dia membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah teman yang baik. Dia suka mengkritikmu, menunjukkan salahmu, menunjukkan keburukanmu, berarti itu bukan teman yang toksik, justru itu adalah teman yang baik. Tapi kalau ada teman malah menjauhkanmu dari ketakwaan kepada Allah, menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, semanis apapun peresnya, semanis apapun kata-katanya, semanis apapun kalimat-kalimatnya, tapi justru menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, itulah aslinya teman yang toksik. Makanya bahasan pertemanan ini adalah bahasan tentang ketakwaan. Wallahu taala. Masya Allah. Baik, jadi intinya kita kalau minum air aja difilter dulu, masa cari pertemanan enggak, bener nggak Bu? Kita juga berarti harus pilih-pilih dalam mencari pertemanan atau circle kita, Masya Allah. Nah sekarang tadi jamaah yang di rumah udah diberikan kesempatan. Sekarang saya mau tanya, coba mau lihat siapa yang mau bertanya di sini nih? Wah Masya Allah semangatnya, tapi sekarang langsung aja kita kasih kesempatan ke sebelah sini dulu. Ibu, baik Ibu silakan, boleh perkenalan dulu siapa namanya? Assalamualaikum Habib. Ya Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trisnani. Baik. Dari Majlis Taklim Nurul Iman, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Baik, Masya Allah di Sumedang, oke, siap. Ibu boleh pertanyaannya langsung kira-kira apa nih? Begini Habib, bagaimana kita semangat dalam menjalani keluarga, kehidupan berkeluarga, sedangkan kita ada gangguan dari mertua dan juga ipar gitu. Kita tetap semangat gitu, gimana tidak ada rasa capek, lelah. Jadi ini gangguannya dari keluarga sendiri gitu ya, dari ipar atau dari mertua. Baik, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya, silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Habib, Masya Allah, ini pertanyaannya mengenai seputar keluarga nih. Gimana kalau rasa lelah capek itu datangnya dari keluarga sendiri, baik itu ipar atau misalnya mertua? Mohon dijawab, silakan Habib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika manusia hidup di muka bumi ini, pasti ada yang namanya ujian ataupun cobaan. Wa ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Semua sebab musibah yang terjadi di muka bumi ini sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini sudah ada aturan mainnya. Mau terjadi keributan dalam rumah tangganya, iparnya, mertuanya, atau apapun, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, lelah terhadap keluarga sendiri, capek terhadap ipar sendiri yang ganggu, caranya gimana biar semangat, agar nggak nyerah, agar kuat, karena ini godaan setan. Sekali lagi, ini adalah godaan setan, karena setan itu mengganggu dari setiap sudut manapun untuk menciptakan keributan, menciptakan permasalahan, entah sama ipar, entah sama orang tua, mertua, atau siapapun, pasti akan terjadi. Terhadap siapa? Terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah bersabar. Ya kan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah akan menjaga hamba ketika dia mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba ketika hamba tersebut menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi hamba Allah, bersuah, ya Allah, ini godaannya banyak banget ya Allah. Ini hidup nih nggak bertubi-tubi. Nggak bertubi-tubi atau bertubi-tubi? Oh, bertubi-tubi Habib. Ya kan, cobaannya bertubi-tubi. Karena apa? Karena kemarin sama mertua ribut, sekarang sama ipar, besok sama tetangga ribut, besok lagi sama suami berantem. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin karena kita kurang ajar sama suami kita, akhirnya masalah datang. Mungkin kita nggak sholat subuh, sehingga ada masalah aja yang terjadi. Mungkin kita 5 waktunya nggak benar, ada aja cobaan yang terjadi. Bagaimana biar semangat? Dekatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, minta obatan nasuha. Ya Allah, saya ingin jadi istri yang salehah, saya ingin menjadi suami yang saleh. Jalankan semua sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan jangan menganggap remeh sunnah Rasulullah. Ketika seorang menganggap remeh, masih sunnah kok, nggak apa-apa sunnah. Kalau remehin sunnah, berarti dia meremehkan Rasulullah. Hati-hati, bahaya. Jangan meremehkan hal yang sunnah, karena sunnah itu adalah sunnahnya Rasulullah, adalah menghidupkan daripada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, wa ummati, umatnya Rasulullah. Kalau mau kita dikatakan umatnya Rasulullah, berarti kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Ini mertua nih misalkan nih nyari aja, bikin ribut aja, tetap dia orang tuaku. Senyum.
ketemu cium tangan, dia mau marah-marah. Aduh, mah cantik banget hari ini, Masya Allah, terima kasih banyak. Pokoknya udah terima kasih aja deh. Mau dijelekin, mau dihina, mau diomelin, udah alhamdulillah. Ini baru namanya mantu yang bener. Padahal kita juga kalau nggak bermuasabah, padahal kita juga sering zolim sama orang, makanya mungkin ini. Iya. Aduh, ini ada apa nih, Bu? Mas. Aduh, kenapa, Bu? Masa tolong. Iya, tolong kenapa, Bu? Ini nih berdua Kenapa? suka ngebully. Astagfirullahaladzim. Masih bully-bulian aja kayak anak SMP. Nah. Tahu kan kalau Ustaz. Ini bully-membuli nih memang bahaya nih. Yang namanya bully-membuli itu selain membuat orang capek, juga membuat orang depresi. Kesel, takut. Aduh, ini bahaya nih. Ustaz. Aduh, jamaah ini bahaya nih. Ustaz Maulana udah bawa sapu. Nanti akan dijelaskan ya lebih lengkapnya tetap di Islamic Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Karena ada bahayanya. Ya, sabar.